Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Adapun maksud dan tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas MIT atau ujian semester dari Ibu Ismi Fajriah Hamzah SHMH selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Waris. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya. Yang kedua kalinya, marilah kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Mungkin sebelum saya beralih kepada materi atau tugas yang diberikan kepada saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasriani, NIM G12001, program studi ilmu hukum, semester 4, dan saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Baiklah, mungkin itu saja untuk perkenalan diri saya. Tidak banyak yang saya ingin perkenalkan, hanya itu saja. Untuk mengefisienkan waktu yang sebaik-baik mungkin atau mempergunakan waktu yang sebaik-baik mungkin, saya akan membacakan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas yang diberikan kepada saya. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ismi Fajriah Hamzah SHMH karena telah membawakan materi yaitu mata kuliah Hukum Waris. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membacakan pertanyaan atau soal-soal yang diberikan kepada saya. Adapun soal pertama yaitu jelaskan status hukum anak sumbang dalam hukum waris perdata serta pada menit keberapa di dalam video pertemuan 5-7 menerangkan terkait pembagian bagi anak sumbang. Adapun soal kedua, jelaskan berapa macam pembagian warisan menurut hukum waris perdata. Dan soal yang terakhir yaitu soal nomor 3, simpulkan pembagian warisan berdasarkan hubungan darah, golongan 1-4, serta pada menit keberapa di dalam video 5-7 menerangkan demikian. Ya, itu tadi pertanyaan yang diberikan kepada saya, dan sekaligus tugas MIT yang diberikan kepada saya, dan saya akan menjawabnya satu persatu dimulai dari nomor 1 dulu. Sebelum saya menjawab pertanyaan nomor 1, terlebih dahulu saya akan membacakan ulang soalnya, yaitu jelaskan status hukum anak sumbang dalam hukum waris perdata, serta pada menit keberapa di dalam video pertemuan 5-7 menerangkan terkait pembagian bagi anak sumbang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 ini, yaitu anak yang terlahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan di mana satu sama lainnya menurut ketentuan undang-undang dilarang kawin. Anak yang lahir dari hubungan ini disebut anak sumbang. Status anak ini tidak dapat diakui jika kedua orang tua mereka dapat dispensasi dari presiden. Jadi, menurut ketentuan undang-undang, seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang kawin karena memiliki hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan dekat lainnya, sesuai ketentuan undang-undang. Jadi, anak ini belum dapat diakui sebelum mendapatkan dispensasi untuk kawin dari presiden. Yang menjelaskan tentang anak sumbang ini terletak pada menit ke-12 hingga menit ke-16 pada pertemuan ke-6.
Nah, itulah tadi jawaban dari nomor 1 tentang anak sumbang. Nah, dan selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan berapa macam pembagian warisan menurut hukum waris perdata. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 ini, yaitu berapa macam pembagian warisan menurut hukum waris perdata. Yaitu ada 3. Yang pertama, pembagian waris secara hubungan darah. Yang kedua, pembagian waris warisan di luar nikah atau kawin. Yang ketiga, pembagian warisan secara cloving. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan yaitu tentang pembagian warisan secara hubungan darah, di mana pembagian warisan terhadap hubungan darah atau golongan darah yang dimaksud dengan golongan darah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di mana jika memiliki seorang anak atau memiliki seorang anak, satu anak laki-laki dan satunya anak perempuan, maka perbandingannya itu 1:1, 1:2, di mana anak perempuan memperoleh 1 bagian dan anak laki-laki memperoleh 2 bagian. Sedangkan dari pihak ibu mendapatkan 1/6 apabila pewaris meninggalkan anak. Akan tetapi apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ibu hanya mendapatkan 1/3 saja dari kepemilikan pewaris yang meninggalkan warisannya. Mungkin itu dari penjelasan saya sedikit dari pembagian waris secara hubungan darah. Baiklah, saya akan menjelaskan pembagian waris secara di luar nikah, di mana pembagian warisan di luar kawin menurut KUHP Perdata yaitu sebagai berikut. Anak di luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan 1 bagiannya 1/3 dari bagiannya, seandainya ia anak sah. Anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan 2 dan 3, bagiannya hanya 1/2 dari warisan. Nah, itu sedikit dari penjelasan dari pembagian waris di luar nikah. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Terus saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu pembagian warisan karena cloving. Pembagian warisan karena cloving yang termasuk ahli waris kelas kedua adalah orang tua dan saudara-saudari yang ditinggalkan. Dalam pengertian saudara-saudari termasuk pula anak keturunan sah mereka. Mereka mewarisi apabila ahli waris kelas ke-1 tidak ada atau apabila ahli waris kelas kedua menolak warisan. Tentang bagaimana pembagian warisan antara sesama ahli waris kelas kedua, kita bisa melihat pada pasal 854 sampai 859. Contohnya, jika si A meninggal dengan meninggalkan ayah B dan ibu C serta seorang saudara B, maka pembagiannya yaitu B menerima 1/3, kemudian C menerima 1/3 juga, dan D menerima 1/3-nya juga. Berarti perhitungannya seimbang di sini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk soal nomor 2 ini. Saya akan beralih ke soal nomor 3, di mana di sini menjelaskan tentang simpulkan pembagian warisan berdasarkan hubungan darah golongan 1 sampai 4 serta pada menit keberapa di dalam video 5 sampai 7 menerangkan demikian.
Nah, saya akan menjelaskan pertanyaan dari soal nomor 3 ini. Dari pertemuan kelima di menit ke-9 dan pada pertemuan ke-6 di menit 8, saya dapat mengambil atau menarik kesimpulan bahwa secara hubungan darah, golongan 1 terdiri dari anak dan keturunan ke bawah tanpa batas, beserta janda atau duda diatur dalam pasal 285 BW, menentukan bahwa anak-anak serta keturunan mereka biar dilahirkan lain perkawinan pun pewaris dari kedua orang tua, kakek dan nenek atau semua keluarga sedara mereka selanjutnya dengan garis lurus. Nah, mungkin itu saja sedikit kesimpulan dari saya. Tidak banyak kesimpulan yang bisa saya tarik, hanya itu saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang soal MIT atau ujian semester yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena keterbatasan ilmu saya tidak banyak menjelaskan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.